Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di cerita horor. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan dijauhkan dari berbagai mara bahaya. Amin. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya. Nah, di video kali ini saya akan membawakan cerita. Sebelum mulai ceritanya, seperti biasa, di dalam cerita ini semua nama dan tempat disamarkan demi menjaga privasi. Langsung saja, seperti apa ceritanya? Simak video ini sampai habis. Daripada penasaran, tak usah kelamaan lagi, kita masuk ke ceritanya. Suara alam berbunyi keras dan membangunkan seorang gadis dengan rambut yang sangat kusut. Gadis itu membuka matanya dan menggosok kedua matanya dengan tangannya. Ya ampun, udah siang aja, bisa telat nih, gawat. Gadis itu terkejut saat melihat jam dinding di kamarnya itu, lalu berlari ke kamar mandi untuk mandi dan bersiap-siap ke sekolah barunya. Gadis itu bernama Amarah. Dia berusia 13 tahun, sekarang di kelas 7. Dia adalah gadis pendiam dan pemalu. Setelah sekian lama, Amarah pindah rumah. Begitu pula dengan sekolah barunya. Dan ini adalah hari pertamanya untuk masuk kelas. "Amarah, makan dulu nak." Ibunya berteriak di lantai bawah memanggil Amarah untuk sarapan pagi. "Amarah telat mah, nanti aja makan di mobil." Dengan terburu-buru, Amarah langsung mengambil 2 potong roti dan meneguk segelas susu yang ada di mejanya itu. Amarah mencium dan memeluk bundanya. Bundanya bernama Zoe, nama yang cantik. "Amarah, ayo sayang, nanti kamu telat lagi." Ayah Amarah berteriak. "Iya, Pak." "Sudah mah, Amarah berangkat dulu ya. Assalamualaikum." Amarah pun tersenyum kepada sang ibu, lalu berpamitan pergi. Amarah dan ayah sedang di perjalanan. Mereka buru-buru agar ayahnya tidak telat masuk kerja, dan Amarah pun tidak telat masuk kelas untuk hari pertamanya. Amarah kaget karena melihat gerbang segera akan ditutup. Amarah pun segera berlari, lalu meminta security sekolah itu membukakan pagar untuknya karena ini hari pertamanya. Lalu ia dibolehkan masuk ke sekolah. Amarah berlari ke kelasnya, namun ia masih kebingungan. Dia berada di kelas A, B, ataupun C. Dia masuk kelas B, dan untung saja kelas yang dimasuki Amarah itu benar. Terlihat semua murid-murid sedang memperhatikan ke depan, lalu pandangan mereka berpindah ke Amarah, gadis baru di sekolah mereka. Nafas Amarah masih belum stabil, dan Amarah langsung segera meminta maaf karena telat masuk kelas. "Untung saja hari ini hari pertamamu, Mar. Kalau tidak, nggak bakal ibu ampunin. Sini masuk, perkenalkan dirimu." Suara lantang ibu guru yang bernama Sri Dewi. "Maaf Bu Sri." Kata-kata itu keluar dari mulut Amarah. "Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Amarah Grasifah. Aku pindahan dari SMA Mekar. Senang bertemu sama kalian semua. Semoga bisa jadi teman yang baik ya." Senyum tipis terlihat dari bibir Amarah. "Halo Amarah." Semua murid menyapanya. "Baik, Amarah, silakan duduk bersama Mika di sana." "Iya Bu, baik." Amarah pun segera berjalan menuju meja Mika. Mika tersenyum lebar sambil melambaikan tangannya kepada Amarah. "Halo Amarah, salam kenal. Aku Mika." Mereka saling senyum, dan sebuah tangan terlihat melambaikan di depan. Ada Agus dan Revan. "Halo, nama aku Raven. Salam kenal ya Mar." "Iya." "Halo, Raven ini siapa?" "Halo juga Amarah. Kenalin, aku Agus." Senyum tipis Agus pun terlihat. Setelah pelajaran berakhir, Mika mengajak Amarah untuk makan siang bersama. "Amarah,
Kamu mau nggak makan siang bareng aku? Ucap Mika. Amara pun tersenyum dan mengiyakan ajakan Mika tersebut. Iya, aku mau kok, jawab Amara. Saat Amara sedang makan siang bersama Mika, tiba-tiba Raven dan Agus datang. Lalu Raven mengatakan, "Hai, kita boleh gabung nggak?" ucap Raven. Lalu Mika dan Amara pun mengiyakan ucapan Raven tersebut. Raven, Agus, Amara, dan Mika pun saling berhadapan. Mereka memesan 4 mangkuk mie ayam. Tadi pelajaran matematika susah banget ya? Tadi bolos aja harusnya. Kata-kata itu dilontarkan oleh Agus. Susah sih iya, tapi bolos ya jangan juga. Sudah berkali-kali kamu bolos di mapel matematika, Gus. Perkataan itu keluar dari mulut Raven, seolah-olah sedang menasihati Agus. Aku ke kamar mandi dulu ya semua. Amara memotong pembicaraan mereka. Aku ikut Mar, kata Mika. Mika langsung memakan semua mie-nya, lalu minum dan bergegas mengikuti Amara. Tiba-tiba bel masuk kelas berbunyi. Setelah dari kamar mandi, Mika pun langsung mengajak Amara pergi ke kelas. Amara, ayo kita pergi ke kelas. Udah bel nih, ucap Mika. Amara pun langsung mengiyakan ajakan Mika. Iya Mika, ayo, jawab Amara. Mereka melanjutkan pelajaran hingga bel tanda pulang pun berbunyi. Semuanya waktunya pulang. Sekarang berdoa dulu. Silahkan ketua pimpinan doa, kata ibu guru. Saat berdoa dimulai, kelas terasa hening. Semua murid berdoa keselamatan pulang, dan semuanya berbaris untuk bersalaman dengan guru. Tunggu Amara. Suara keras itu terdengar. Namun Amara masih kebingungan di mana asal suara itu. Di sini. Astagfirullahaladzim. Amara pun kaget dan langsung menoleh ke arah kiri dan melihat Mika di sana. Ada apa Mika? Ngagetin aja, kata Amara. Mika membuat garis senyuman di bibirnya itu. Temenan lebih dekat mau nggak Mar? Tanya Mika. Amara pun tersenyum dan mengiyakan ajakan Mika. Kamu tinggal di mana Amara? Tanya Mika. Aku tinggal di Jalan Melati nomor 2, ucap Amara. Oh iya tahu. Rumah yang banyak tanaman itu kan di jalan itu? Tanya Mika. Enggak juga sih. Enggak semua rumah ada tanaman di sana. Rumahku jarang kok. Cuman beberapa bunga di sana. Kenapa Mika? Mau mampir? Tanya Amara. Iya nanti deh aku mampir. Kalau rumahku di Gang Kuning itu sih Mar. Nggak terlalu jauh dari sini, ucap Mika. Mika menuju ke jalan. Amara pun mengiyakan walau dia tidak melihat gang warna kuning karena tertutup oleh orang-orang sekitar. Pak, permisi, Amaranya ada? Tanya Mika. Suara ayah aku tuh Mika. Aku mau pulang. Kamu mau ikut bareng? Tanya Amar. Nggak deh, kapan-kapan aja, ujar Mika malu-malu. Dan dengan gugup, Mika menjawab pertanyaan Amara. Oh, ya udah sini Mika, jawab Amara. Amara menarik tangan Mika, lalu menghampiri sang ayah. Yah, ini teman pertama Amara di sekolah. Ayo, kenalin dirimu Mika, suruh Amara ke Mika. Halo Om. Mika pun berkenalan. Mika membungkuk, lalu bersalaman dengan ayah Amara. Salam kenal, aku Mika temannya Amara, ucap Mika. Wah, temenmu sama cantiknya dengan Mumar. Kalian berdua cantik, ucap ayah Amara. Amara dan Mika merasa malu akan situasi itu. Lalu ayah Amara dan Amara berpamitan kepada Mika. Dan Mika juga berjalan untuk segera pulang. Tidak lupa, Mika berbalik lalu berteriak lagi kepada Amara. Amara, lupa minta nomor HP kamu, ucap Mika. Amara berbalik badan, lalu kembali untuk saling bertukar nomor HP. Sesampainya di rumah Amara, langsung bersalaman dengan sang ibu, lalu bergegas ke kamar mandi untuk mandi. Ya ampun, seger banget, habis pelajaran susah gini, emang enaknya mandi ya?
ucap Amara dalam hati. Suara notifikasi di handphone Amara berbunyi. Tak berselang lama, Amara segera meletakkan HP-nya dan lalu berbaring di kasurnya sambil memegang boneka kesayangannya berbentuk panda. Terdengar suara langkah kaki dari kejauhan. Amara memakai jaket tebal berwarna merah dan membawa tasnya menggigil kedinginan. Tentu saja, hari ini cuacanya sangatlah buruk. Hujan dan petir serta angin mengembus dengan kencang, sehingga Amara merasa tubuhnya sangat kedinginan. Kakinya melangkah di lorong sekolah sangat dingin. Mika datang. Dia juga memakai jaket tebal sama seperti Amara. Terlihat di sana, Mika dan Raven sedang saling berhadapan mengobrol. Amara, sini gabung. Dingin banget ya cuaca hari ini, ucap Raven. Iya nih, dingin banget. Tadi mandi aja cuma 6 gayung, ucap Mika dengan nada kesal. Wah, dihitung ya, Mika bisa gitu, ucap Amara. Mereka bertiga pun tertawa kecil sebelum suara bel terdengar. Lalu mereka bertiga berjalan untuk masuk kelas. Amara menatap jendela yang masih terlihat hujan dan petir masih saja menyambar. Samar-samar, Amara melihat gadis dengan rambut terurai panjang ke bawah berjalan di bawah sambil membawa pisau di tangannya. Lalu Amara pun izin untuk ke toilet. Bu, maaf, aku izin ke toilet sebentar ya, ucap Amara ke ibu guru. Oh iya Amara, silakan, ucap Bu Sri. Amara pun bergegas ke lantai bawah untuk mengecek siapa gadis membawa pisau itu. Saat dia melihat gadis itu sudah berada di dekat loker Amara, gadis itu menatap Amara dengan tatapan dingin. Suara teriakan Amara membuat seisi kelas kaget dan bingung kenapa Amara teriak. Kenapa kamu, Mar? Ucap ibu guru. Mimpi buruk, Bu. Maaf, Bu. Tadi ketiduran, ucap Amara sambil menggosok kedua bola matanya. Sana, cuci muka dulu, Mar, perintah Bu Sri. Amara pun segera berlari untuk ke kamar mandi dan membasuh wajahnya. Namun dia melihat lokernya terbuka. Amara segera melihat lokernya dan segera menutupnya kembali. Namun terlihat ada bercak darah di bawah lokernya. Baunya sangat busuk dan menyengat. Amara pun mengambil sehelai tisu, lalu mengelapnya dan membuangnya ke tempat sampah. Amara bergidik ngeri saat melihat darah itu dan rasanya mual. Amara pun menutup kedua mulutnya, lalu segera ke kamar mandi. Tidak disangka-sangka, Amara pun muntah. Di sana ada sehelai rambut. Entah itu rambut siapa. Amara, udah istirahat tuh, ucap Mika sambil masuk ke dalam kamar mandi. Kamu kenapa, Tomar? Ucap Mika. Dia menutup rambut yang sedang dipegang Amara. Astagfirullah, Amara, kamu muntahin rambut itu, ucap Mika. Amara menganggukkan kepalanya. Amara terlihat sangat syok dengan apa yang terjadi barusan. Di kantin, Amara pun bercerita kepada dua sahabatnya. Tadi itu, aku mimpi ada cewek rambutnya panjang, terurai ke bawah, sambil membawa pisau ke dekat loker aku. Nah, kan aku kebangun tuh. Terus pas aku izin ke kamar mandi, di loker aku ada bercak darah di sana. Lalu aku bersihin bercak darah itu. Terus aku mual. Terus pas di kamar mandi, aku muntah rambut, cerita Amara. Raven dan Mika saling bertatapan. Apakah mereka tahu sesuatu tentang gadis itu? Mar, gadis itu ciri-cirinya kayak gimana? Tanya Raven. Amara pun menjelaskan bahwa gadis itu memakai seragam yang sedang mereka pakai, lalu berambut panjang, dan di tangannya dia membawa pisau. Mika merinding. Lalu Raven dan Mika menceritakan bahwa dulu ada kakak kelas yang bernama Ayu. Dia adalah gadis cantik dan populer. Namun sialnya gadis bernama Ayu itu menghilang beberapa minggu. Orang tuanya juga tidak mengetahui Ayu di mana. Terus pas di sekolah ada siswa yang mau pipis.
Dan saat dibuka, ada pisau terus banyak darah. Di sana, Ayu bergelantung seolah-olah dia bunuh diri. Semua siswa, bahkan guru, malahan takut dan syok. Alhasil, sekolah diliburkan selama 1 bulan. Dan kita disuruh belajar di rumah. Cerita Mika dan Raven. Bisa jadi kamu ketemu sama arwah Ayu tadi, Mar, ucap Mika. Amara pun kaget dan hanya terdiam mematung. Samar-samar, ia melihat bayangan murid-murid berlarian dan suara berteriak sangat keras terdengar di ujung lorong. Suara teriakan seorang gadis. Amara, Raven, dan Mika berlari menuju arah lorong. Di sana sudah banyak siswa-siswi melihat gadis yang terbaring lemas. Amara terdiam. Di sana, dia menatap gadis itu. Tatapannya dingin, seperti gadis yang berada di dalam mimpinya. Guru laki-laki itu datang, lalu membacakan doa untuk gadis itu. Pak Bima, ini ada apa, Pak? Maya kenapa? Ucap siswa yang dari tadi gemetar tidak karuan karena melihat sahabatnya Maya. Amara masih terdiam melihat tatapan gadis itu yang bernama Maya. Amara merasakan bahwa itu adalah Ayu, sosok hantu dengan rambut panjang dan tatapan sayunya. Pak Bima lalu berteriak, menyuruh aku dan Mika mengambil secangkir air putih hangat. Amara dan Mika langsung mengiyakan. Mika dan Amara segera berlari ke kantin untuk meminta segelas cangkir air panas. Sambil berlarian, mereka mengobrol di jalan. Itu Maya kenapa, Mika? Ucap Amara sambil berlari. Mika hanya menjawab dengan menggelengkan kepalanya, seolah-olah jawaban dia adalah tidak tahu. Ini, Pak, minumannya. Amara menyodorkan secangkir air putih kepada Pak Bima. Pak Bima membaca doa, terus meniupkan dan mencipratkan air kepada siswa yang berbaring lemas itu. Suara teriakan gadis itu kembali terdengar. Namun beberapa menit kemudian, Maya pun tersadar dan langsung menangis tidak karuan. Amara melihat tatapan Maya sudah tidak terasa dingin dan sayu. Amara merinding tidak karuan. Apa yang baru saja dia lihat adalah arwah Ayu yang merasuki gadis bernama Maya. Pak Bima dan siswa lain membawa Maya ke ruang UKS karena badannya yang panas. Tetapi anehnya, panasnya hanya di area kepala. Dari dada sampai ke kaki terasa sangat dingin. Bel tanda masuk telah berbunyi. Amara, Mika, dan Raven kembali ke kelas. Semuanya terdiam, hanya saling menatap satu sama lain. Entah apa yang mereka pikirkan saat itu. Jam istirahat kedua, bel berbunyi kembali. Amara mengajak Mika dan Raven untuk berbicara bertiga. Kalian ngerasa gak sih tatapan Maya kayak Ayu? Seduh gitu tatapannya, dingin aja kerasanya, ucap Amara. Ayu, ucap Raven dan Mika terkejut. Kamu pernah ketemu Ayu? Ucap Mika dan Raven bersamaan. Amara menjelaskan bahwa dia merasa yang berada di mimpi adalah Ayu karena terasa sangat dingin, dan hal itu dirasakan Amara saat bertemu dengan sosok Ayu. Raven dan Mika saling bertatapan, seolah-olah tidak percaya bahwa itu adalah sosok Ayu yang merasuki Maya. Amara berjalan ke UKS untuk melihat Maya. Dia di sana melihat Pak Bima. Lalu dia bertanya kepada Pak Bima. Pak, tadi Maya kerasukan? Tanya Amara. Pak Bima hanya mengiyakan saja pertanyaan Amara. Amara menatap dalam-dalam Pak Bima. Bapak bisa melihat mereka? Tanya Amara. Pak Bima hanya menjawab dengan menggelengkan kepalanya. Mereka? Maksud kamu? Ucap Pak Bima. Makhluk halus, Pak, ucap Amara. Amara dan Pak Bima berbincang tentang sosok apa yang merasuki Maya. Aku rasa itu adalah Ayu. Tatapan Ayu dengan tatapan Maya itu sangat beda. Tapi tadi pas Maya kerasukan teriak-teriak, tatapannya sendu banget kayak Ayu, ucap Amara. Pak Bima menatap Amara, seolah-olah tidak percaya karena Amara adalah murid pindahan.
Mana bisa dia mengetahui sosok Ayu yang telah lama meninggal. Amara pun menceritakan tentang mimpi dan kejadian anehnya. Amara berjalan di lorong sendirian. Dia menatap dinding yang gelap dan hampa. Samar-samar dia melihat sosok Ayu yang mendekatinya. Wajah Ayu yang sangat seram. Ia di sana berlumuran darah. Namun saat mendekat dengan Amara, wajahnya cantik walau terlihat pucat. Amara dia membeku. Dia sangat kaget sampai tak bisa berteriak apalagi bergerak. Tatapan mereka saling berhadapan. Lalu Amara melihat gudang. Di pikirannya, seolah-olah Ayu mengisyaratkan bahwa ada sesuatu di gudang sana. Sosok Ayu menghilang perlahan. Amara pun duduk lemas. Dia masih kaget karena bertemu dengan Ayu secara berhadapan. Amara berlari sambil lemas. Dia tetap berlari menuju kelas menghampiri Raven dan Mika. Amara menceritakan bahwa dia bertemu sosok Ayu dan dia melihat gudang di lantai 2. Tatapan Raven dan Mika seakan-akan mereka kaget dan mereka mulai mempercayai Amara. Amara, Raven, dan Mika segera menuju gudang di lantai 2. Dia melihat ada seseorang di gudang sana. Samar-samar terlihat guru perempuan. Mereka tidak tahu siapa guru itu. Amara, Raven, dan Mika masuk secara diam-diam. Saat guru itu telah pergi, tidak jelas guru apa yang masuk ke gudang itu. Di sana, Amara, Raven, dan Mika pun terkejut karena gudang itu sangat berdebu dan bau. Baunya sangat menyengat, sehingga mereka batuk-batuk di dalam sana. Dan mereka bertiga menemukan sebuah album foto para siswa yang di sana ada foto Ayu. Foto Ayu dilingkari oleh spidol berwarna merah. Tercatat di sana tulisan yang sudah tidak jelas. Amara membawa album itu, dan bel pun sudah berbunyi, menandakan bahwa sudah waktunya masuk dan sebentar lagi akan pulang. Amara membawa album dan langsung bergegas pergi ke kelas. Sesudah di kelas, Amara langsung membereskan barang-barangnya dan memasukkan ke dalam tasnya. Setelah membereskan dan memasukkan barang-barangnya ke dalam tas, Amara langsung pulang dan membawa album tersebut ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Amara langsung membuka album tersebut. Anak-anak di sana adalah kakak kelas yang sudah lulus, termasuk juga dengan Ayu. Di sana ada beberapa murid yang ditandai mukanya oleh spidol berwarna merah. Dan kabarnya, murid-murid itu sudah tidak diketahui keberadaannya. Bahkan, orang tuanya pun, guru-guru, dan kepala sekolah tidak tahu. Seolah-olah identitasnya dihilangkan oleh seseorang. Di sana Amara kaget karena melihat di bawah tulisan ada tertulis tanggal lahir dan semuanya hari Jumat yang ditandai. Amara juga lahir hari Jumat. Amara pun berpikir sejenak, lantas apa hubungannya dengan semua kejadian ini? Amara membuka HP-nya lalu menanyakan kepada Raven dan Mika. Amara pun menjelaskan semuanya tentang murid-murid yang lahirnya hari Jumat ditandai sampai mereka hilang dan identitasnya mereka tidak ditemukan. Amara, Raven, dan Mika juga lahir di hari Jumat. Mereka kaget terheran-heran dan merasa takut akan ada hal buruk menimpa mereka. Mika membuka laptop dan mencari asal-usul ini, dan dia menemukan sebuah informasi bahwa mereka semua adalah tumbal kekayaan. Amara, Raven, dan Mika merasa merinding. Apakah mereka bertiga adalah korban selanjutnya dari tumbal kekayaan? Mereka bertiga merencanakan untuk mencari tahu siapa pelaku dari tumbal ini. Pasti nggak jauh sih dari sekolah. Di gudang kan tadi ada guru. Samar-samar gitu kayak Bu Sri nggak sih? Ucap Raven. Amara dan Mika pun bingung. Dan mereka akan merencanakan dan mencari tahu siapa dalang dari semua ini. Terdengar suara hantaman keras. Amara langsung berlari dan melihat ke kamar mandi. Namun di sana tidak melihat apa-apa. Secara bersamaan, Raven dan Mika
memuntahkan apa yang dimuntahkan Amara tadi pagi, yaitu sehelai rambut. Mereka langsung merinding tidak karuan. Mereka sudah tahu bahwa mereka adalah korban selanjutnya dan harus mencari tahu sebelum semuanya terlambat. Besoknya di sekolah, mereka saling bertatapan dan akhirnya Mika berbicara duluan dan menceritakan kejadiannya waktu semalam memuntahkan sehelai rambut. Lalu dipotong pembicaraan bahwa Raven juga seperti itu. Mereka bertiga masuk ke kelas dan menunggu sampai istirahat. Dimulai setelah istirahat tiba, Amara, Mika, dan Raven segera menuju ruang CCTV dan meminta izin untuk melihat rekaman di sana. "Pak, aku izin lihat CCTV boleh?" ucap Mika. Di sana, Pak Firman menatap mereka ragu. Untuk apa mereka melihat ruang CCTV? Dan dibiarkan setelah perbincangan panjang itu. "Cepat cek, Raven," ucap Amara dan Mika. Mereka melihat Bu Aini di sana. Mereka pun langsung kaget dan berjalan ke ruang guru mencari Bu Aini. Namun Bu Aini tidak terlihat sama sekali di sana. Setelah mencari beberapa lama, akhirnya Amara melihat Bu Aini berada di kamar mandi. Mika, Raven, dan Amara menghampiri Bu Aini. "Bu Aini, bisa kita ngomong sebentar?" ucap Raven. Bu Aini hanya mengiyakan, dan mereka menanyakan habis apa Bu Aini di gudang tersebut. Bu Aini menjelaskan bahwa kemarin ia melihat Bu Sri menjatuhkan album itu, dan Bu Aini mengambilkannya. Namun Bu Aini melihat di sana bahwa itu adalah album di ruangan gudang di lantai 2. Bu Aini mengembalikannya ke gudang lantai 2 tanpa menanyakannya. Amara, Raven, dan Mika seakan-akan tidak percaya. Sekarang siapa yang harus mereka curigai? Amara berbincang dengan kedua sahabatnya. Lalu mereka melihat Bu Sri sedang membersihkan gudang di bawah. Lalu mereka melihat album yang sama. Raven diam-diam mengambil album yang berada di gudang itu saat Bu Sri lengah. Bu Sri pun kebingungan karena album yang di meja ia letakkan telah menghilang begitu saja. Mereka menyamakan kedua album itu. Namun bedanya, album yang Raven bawa adalah tahun saat ini, yang di sana ada foto-foto murid di sana. Ada Raven, Mika, dan Amara. Amara adalah foto terbaru dan diletakkannya di sana. Namun identitas seperti bulan lahir semuanya sudah hilang. Hanya tersisa identitas Raven, Mika, dan Amara. Mereka kebingungan, lalu mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Prak! Suara pintu tertutup dengan keras. Mereka berlari untuk sembunyi. Terdengar suara tertawa cekikikan. Mika menahan tangisnya. Yang mereka lihat adalah sosok kuntilanak yang sedang mengincar mereka bertiga. Tatapan mata kuntilanak itu seakan-akan memiliki dendam. Ia melihat ke arah Raven. Raven pun berteriak, "Amara, Mika, tolong aku!" Suara jeritan Raven. Amara dan Mika sebisanya menarik dan membaca doa. Namun sosok itu hanya tertawa dan membenarkan ayat kursi yang Mika baca. Mika bergidik ngeri. Lalu ia tertunduk lemas sambil menangis, tidak percaya apa saja yang dia lihat dan baru saja apa yang terjadi. Raven menghilang bersama sosok itu. Hanya bercak darah Raven yang terkena kursi di sana. Suasana menjadi hening. Amara menatap Mika yang sangat lemas. Mereka keluar dari pintu itu yang sudah tidak terkunci. Mereka menangis dan berlari ke arah Pak Bima. Amara dan Mika menjelaskan semua kepada Pak Bima, karena hanyalah Pak Bima yang mereka percayai waktu itu. Antara dua tersangka, yaitu Bu Sri dan Bu Aini. Dan sekarang mereka kebingungan kemana hilangnya Raven. "Telepon polisi saja, sumpah, ini bahaya," ucap Mika. Namun Pak Bima dan Amara memutuskan untuk tidak menelpon karena ini berhubungan dengan sosok hantu
Pasti juga Raven dibawa ke dunia lain, bukan di dunia ini lagi. Mika menjerit tangis. Amara memeluk Mika. Mereka sekarang adalah incaran kuntilanak itu. Dan tentu saja ada dalang di balik semua ini. Tumbal kekayaan. Dan mereka menumbalkan anak-anak yang terlahir hari Jumat Kliwon saja. Pagi dingin dengan hujan gerimis. Amara dan Mika bersiap untuk mencari di mana keberadaan Raven. Hari ini hari Minggu. Orang tua Raven juga menanyakan keberadaan Raven. Amara dan Mika telah menceritakan semua kejadian dari awal. Namun orang tua Raven hanya terdiam dan menangis. Orang tua Raven ingin menelpon polisi. Namun setelah 24 jam, Raven tidak ditemukan. Amara dan Mika akan mencari Raven, di mana terakhir kali mereka melihat di gudang sekolah pada hari Minggu. Mika dan Amara masuk ke sekolah diam-diam. Gudang di sana masih terbuka, belum dikunci. Saat Amara dan Mika masuk, debu berterbangan yang membuat Mika batuk-batuk di sana. Gila, debunya kemarin gak sebanyak ini deh perasaan, ucap Amara sambil mengayuhkan kedua tangannya. Mereka menatap dinding di mana terakhir kali mereka melihat Raven. Namun tidak ada apa-apa. Di sana hanya dinding polos, gelap dan hampa. Amara hampir kehilangan akal karena tidak menemukan di mana keberadaan Raven. Namun mereka menatap album dan langsung bergegas ke rumah Busri. Tahu rumah Busri nggak, Mika? Ucap Amara sambil memegang albumnya. Mika mengangguk. Amara dan Mika segera berangkat ke rumah Busri. Sesampainya di rumah Busri, mereka terkejut karena rumahnya sangat gelap. Gak ada lampu kah ini? Ucap Mika. Amara dan Mika berjalan menuju gerbang dan segera memberi salam. Namun tidak ada jawaban di rumah besar dan gelap itu. Mika berdiri, lalu mengetuk pintunya 3 kali. Namun, ternyata pintu itu tidak dikunci. Amara dan Mika kaget. Mereka mengintip di dalam rumah Busri, tidak ada apa-apa. Dan tidak ada tanda-tanda ada Busri di sana. Saat berjalan menuju ke dalam rumah, mereka melihat sosok kuntilanak itu sedang menatap mereka. Tatapan Mika sudah lemas, dan Amara juga sangat kaget. Samar-samar, mereka melihat kuntilanak itu tertawa menangis, lalu menghilang. Samar-samar mereka mendengar suara. Suara batuk. Suara laki-laki itu tidak asing. Amara dan Mika langsung berbicara. Amara dan Mika berlari. Mereka tidak merasa takut sama sekali oleh sosok wanita itu. Namun mereka lebih takut Raven kenapa-napa. Mar, lihat. Itu lihat, ucap Mika. Mereka berdua menatap sebuah ruangan berpintu merah. Di sana terlihat gembok yang terpasang. Mereka langsung melihat sekeliling. Mika, itu Mika. Telunjuk Amara menunjuk ke arah benda, yaitu kapak yang ada di lemari. Dengan sangat panik, Amara langsung merusak gembok itu dan merusak pintu dengan kakinya. Tenaga Amara sangat besar saat ia merasa panik akan sesuatu hal. Mika dan Amara tidak melihat keberadaan siapa-siapa. Di sana hanya sebuah ruangan dengan lilin yang menyala. Mereka masuk ke dalam ruangan itu, lalu saling kebingungan satu sama lain. Suara batuk siapa tadi? Ucap Amara. Mika hanya menggelengkan kepalanya dan masih kebingungan. Di rumah itu sangat sunyi dan hening. Mika menatap sebuah lembaran kertas yang ada di bawah lantai dekat lilin. Lilin sudah tidak menyala di sana, namun terasa masih hangat saat digenggam. Amara menatap sebuah lembaran kertas yang bergambarkan dinding kosong gelap. Amara dan Mika terdiam sesaat. Saat mereka berjalan-jalan di ruangan itu, Mika tidak sengaja memegang dinding itu dan terdorong sedikit. Brak! Mika! Suara teriakan Amara sangatlah keras saat melihat sahabatnya terjatuh ke dalam sebuah dinding. Amara kebingungan.
Langsung ia melihat ke bawah dan melihat ada tangga di sana dengan ruangan gelap. Amara langsung membuka tasnya dan membawa senter, lalu menuju ke bawah sambil meneriaki nama Mika. Tidak ada jawaban sama sekali. Di sana hanya suara angin berhembusan dengan debu yang sangat banyak, membuat Amara batuk-batuk saat menuruni tangga. Tatapan Amara ketakutan saat menuruni bahwa ruangan itu sangatlah panjang ke bawah. Sesampainya di bawah, Amara langsung meneriaki nama sahabatnya itu, yaitu Mika. Samar-samar, Amara melihat Mika sedang tergeletak di sana. Namun ia berpikir sejenak. Mana bisa, Mika jatuh dari atas dan tergeletak di sana jauh sekali, ucap Amara dalam hati. Seseorang muncul memakai jubah hitam dan menarik kaki Mika. Mika sepertinya pingsan karena hantaman keras dari lantai atas ke bawah. Namun Amara meyakinkan diri bahwa Mika belum benar-benar tewas. Dengan nafas yang terbata-bata karena banyak debu dan menahan debu, Amara sangat ketakutan. Tangan dia bergemetar saat melihat ada orang berjubah hitam membawa Mika ke ruangan lainnya. Di sana sangat gelap, hampa dan sunyi. Aku harus bagaimana? Ucap Amara pasrah di dalam hatinya. Dengan meneteskan beberapa air mata, Amara langsung membulatkan tekad dan niat untuk menolong sahabatnya. Yang ia hadapi adalah rasa takut sekarang. Samar-samar, ia melihat sosok Ayu lagi. Di sana sedang terdiam sambil terisak menangis. Namun dia tidak mengatakan apa-apa. Seperti dia diperintahkan tidak memberitahu apa kebenarannya. Amara melihat di sana juga banyak sosok seperti Ayu. Mereka terdiam dengan wajah pucatnya, dan ada yang mukanya hancur. Sampai ada juga yang kepalanya hilang. Sejauh ini, Amara melihat Ayu adalah sosok yang cantik dari sosok-sosok lainnya. Sesosok bayangan hitam dengan tangan besar ingin mencengkram Amara. Amara refleks berlari ke arah ruangan yang tidak tahu ruangan apa di sana. Ia kaget dengan sebuah senternya. Di ruangan itu, Amara melihat foto dirinya, Raven dan Mika dengan siswa-siswa lainnya yang dipajang di ruangan itu. Dilihat di sana bahwa mereka lahir hari Jumat. Amara pastikan bahwa benar-benar mereka ingin mengambil nyawa siswi-siswi yang lahir hari Jumat, karena akan membuat mereka hidup lebih lama dan kaya raya. Sungguh gila harta. Namun saat ini, Amara belum mengetahui siapa dalang dari semua ini. Apakah Busri atau yang lainnya? Kaki Amara melangkah. Ia mengambil sebuah pisau, lalu dimasukkan ke jaketnya, dan langsung bergegas mencari keberadaan Raven dan Mika. Tidak lupa Amara berdoa, karena di setiap lorong pasti ia melihat makhluk-makhluk yang muka atau badannya sangat mengerikan. Terdengar suara seseorang di dalam ruangan itu yang membuat Amara lari sambil menahan emosi membara di dalam dirinya. Tak! Suara kayu mengenai kepala Amara. Jelas ada seseorang yang memukul Amara. Orang berjubah hitam itu langsung membawa Amara dan menariknya ke dalam. Amara tersadar, namun ia sangat lemah karena pukulannya itu. Samar-samar, Amara melihat Mika, dan di sana ada Raven. Amara masih ingat sedikit bahwa dia ditarik, namun ia merasakan juga bahwa tangan dan kakinya diikat. Dengan tatapan samar-samar, Amara melihat bahwa orang yang memakai jubah hitam itu ada 2 orang, bukan hanya 1 orang. Dengan semua tenaga di dalam tubuhnya, Amara bisa membuka kedua bola matanya dan melihat mereka. Namun saat manusia berjubah hitam menoleh, Amara menunduk dan memejamkan matanya, seolah-olah dia belum tersadar dari mimpinya. Terdengar mereka saling berbisik tidak jelas. Mereka membicarakan suatu hal. Ternyata di sana bukan hanya ada Raven dan Mika. Di sana juga Amara melihat Maya juga. Ternyata Maya juga lahir pada hari Jumat. Astaga, tasku kemana? Ucap Amara dalam hatinya. Amara mengambil sebuah HP di dalam tasnya. Ia tidak menggunakan HP
dan lebih memilih senter untuk penerangan karena senternya berukuran lumayan besar dan cukup terang. Amara melihat sekelilingnya terdapat Mika dan Raven yang sama sedang digantung. Namun Maya masih terbaring lemas. "Raven, Mika," bisik Amara secara pelan. Namun hanya Mika yang tersadar. Mika hampir saja berteriak saat melihat sekelilingnya. "Jangan teriak, Mika. Diam. Di sini ada manusia berjubah hitam yang membawa kita semua ke sini. Hari ini juga aku bakal cari tahu siapa dalang dari semua ini." Amara melihat ada kapak dan ia mencoba mengayunkan kakinya, lalu mengambil, namun tidak bisa. Ia melihat juga di sana ada sebuah pisau. Akhirnya setelah berusaha, pisau itu terambil karena mereka lupa bahwa tidak mengikat kakinya yang kanan. Maya pun tersadar dan melihat sekeliling. Lalu ia melepas tangan dan kakinya Amara dan Mika. "Ayo, sekarang giliran melepas Raven," ucap Amara. Tapi Maya membisikkan bahwa Raven telah dikutuk, dan kutukan itu hilang entah bagaimana caranya. Jadi jangan sampai mereka memegang tubuhnya. Cepat! Suara teriakan itu membuat Maya, Mika, dan Amara kaget, lalu mundur ke belakang saat melihat jubah hitam itu mendekat. Mereka bertiga melakukan semua perlawanan agar mereka tidak mendekatinya. "Kesana kalian, bajingan gila harta," ucap Maya sambil meneteskan air matanya. Dengan tatapan marah dan keji membakar di dalam hatinya. 3 gadis itu sudah sangat kotor, walau mereka di sini mungkin hanya beberapa jam. Namun terlihat penampilan Amara dengan wajah pucat dan rambut yang kusut. Mika berlumuran darah dari kepalanya yang terbentur ke bawah, dan Maya terlihat sangat kotor oleh tanah karena berbaring lemas. Maya pun menoleh, lalu mengambil sebuah kapak dan menancapkannya. Namun sialnya tidak kena. Kapak diambil oleh manusia itu, lalu ingin menancapkannya balik kepada Maya, namun Mika langsung menariknya. Sekarang kapak dan Maya bersebelahan, namun kapak itu meleset. Maya menendang perut manusia jubah itu. Amara, Mika, dan Maya berlari ketakutan sambil membawa senjata di tangannya. Namun saat berlarian, mereka kebingungan karena gelapnya ruangan itu. Senter dan HP Amara, begitu tas yang ia bawa tidak tahu kemana. Mika menoleh ke kanan ke samping. Ia melihat sebuah tas, dan itu adalah tasnya Amara. Mereka langsung mengambil handphone untuk menelpon polisi. Namun sialnya, di sana tidak ada sinyal. Mereka harus ke atas dan langsung menelpon. Teriakan itu sangat menggelegar. Saat berbalik, Amara melihat Maya ditarik. Saat Amara berlari, ia melihat Maya dibantingkan kepalanya berkali-kali ke dinding sampai kepalanya hancur dan darahnya mengalir kemana-mana. Tatapan lemas Amara saat melihat temannya mati di depan matanya sendiri. Mika duduk untuk sesaat karena lututnya sangat lemas. Amara melihat Raven yang juga kulit tubuhnya terkelupas. Jubah hitam itu langsung membuka topengnya. Benar saja, ia adalah Busri. Busri berlari ke arah Amara. Mika pingsan karena syok. Amara pun terdiam di sana sambil menatap Busri yang mulai mendekat. Amara pun terjatuh karena Busri mencekik Amara. Terlihat Amara sangat sesak. Lepasin, ucap Amara sambil terengah-engah. Tatapan Busri sangatlah kejam. Di sana, ia ingin membunuh Amara. Amara melihat sekeliling. Ia melihat batu di sisinya, namun lumayan jauh. Ia berusaha mengambil batu itu. Busri tidak memperhatikan bahwa Amara sedang berusaha mengambil batu. Namun usaha Amara sia-sia. Batunya tidak terambil, bahkan tidak tersentuh sama sekali. Amara sudah sesak nafas, hampir saja ia melepaskan nyawanya. Namun, suara Mika
yang memukul kepala Busri menggunakan batu yang Amara ingin ambil. Busri tergeletak terbaring lemas, sampai kepala Busri mengeluarkan darah. Mika langsung menarik Amara dan membantunya. Amara, udah Mar, gak apa-apa sini Mar, ucap Mika sambil menangis. Sahabatnya terbaring lemas. Amara seperti akan melepaskan nyawanya. Namun, Amara pun terbangun lalu terbatuk. Mereka saling berpelukan sambil menangis satu sama lain. Amara melihat kejamnya Busri. Amara lalu berdiri dan mengambil sebuah kapak, lalu menancapkannya kepada kepala Busri, sehingga darah bercucuran kemana-mana. Muka yang hancur, Amara merasakan perasaan yang campur aduk. Marah, kecewa, dan sedih. Ia tertawa sambil menangis, sembari membunuh Busri sesadarnya Amara. Ia tidak percaya apa yang barusan ia lakukan. Mika hanya menatap kematian Busri, lalu mereka saling berpelukan. Mereka terduduk lemas di sana. Namun masih ada jubah hitam lagi di sana. Mereka melihat jubah hitam itu berdiri sambil menatap darah-darah yang bercucuran kemana-mana dan sebuah kapak, serta melihat Busri meninggal. "Sri bajingan, kau layak mati Sri," ucap Mika tertawa dan menangis. Jubah hitam itu datang, lalu mengambil kapak dan mengejar Mika. Mika berlari untuk menyelamatkan diri. Amara juga membantu melawan. Namun kali ini, mereka rasa lebih kuat. Kapak meluncur tepat ke arah kaki Mika. Tidak, kakiku. Melihat kaki Mika yang terluka dan bercucuran darah, Amara langsung menggendong dan membawanya. Mereka berlarian saling mengejar ruangan itu. Amara langsung berlari dan menutup pintu rapat-rapat. Amara menidurkan Mika dan merobek bajunya, lalu memakaikannya kepada kaki Mika. "Udah Mika, gak apa-apa, ada aku." Mika menangis tidak karuan, dan Amara juga menangis. Dendam Amara sangatlah membara setelah melihat Raven dikuliti dan Mika terluka parah. Amara memerintahkan bahwa Mika harus sembunyi di lemari dengan aman. Pintu bergetar. Amara pun sedikit panik. Namun sekarang, Amara tampak marah besar. Dengan tatapan marah, dendam, dan dingin, Amara dengan tubuh berbaur darah dan tanah siap melawan. Pintu terbuka secara paksa. Namun jubah hitam itu tidak melihat siapa-siapa di sana. Mika menutup mulutnya. Tiba-tiba saja, Amara memberontak dari samping, lalu melepaskan topeng yang dipakai oleh orang yang berjubah hitam itu. Amara sangat kaget saat melihat Pak Bima di sana. Selama ini, Pak Bima telah mengkhianatinya. Tatapan Amara kecewa dan marah. Amara langsung mencakar muka Pak Bima, dan mereka pun bergulat hebat di sana. Badan Amara terbanting dan dihantam berkali-kali. Dengan tenaga seadanya, Amara menyerangnya. Ia melihat sebuah meja. Amara langsung mendorong Pak Bima, langsung menghantam mukanya ke meja berkali-kali, seperti apa yang ia lakukan kepada Maya. Namun, Pak Bima belum saja tewas. Setelah banyak mengeluarkan darah, ia masih saja kuat. Amara mundur ke belakang. Luka-luka Amara sangatlah banyak. Dan tiba-tiba, Mika membuka pintu lemari. Mika, ngapain kamu kesini?" Dengan tanda marah, Amara meneriakinya. "Enggak, Mar, enggak. Kita harus lawan sama-sama," ucap Mika. Dua gadis itu terlihat sangat marah, dan Mika menyimpan sebuah pisau yang ia temukan di lorong. Jubah hitam itu mulai mendekat. Amara langsung menusuknya berkali-kali, namun Pak Bima belum saja mati. Putus asa mereka berlari dengan saling memegang tangan. Mereka mengambil tas yang berada di dekat Busri, lalu menuju ruang atas. Menangis dan kesakitan, mereka menuju tangga. Sesampainya di tangga, mereka tidak menyangka bahwa semua jendela tertutup oleh kayu dan pintu telah dikunci rapat.
bahkan dihalangi oleh lemari. Mereka putus asa, dan samar-samar mereka mendengar bahwa Pak Bima menuju mereka. Amara dan Mika terpisah saat di jalan, namun bertemu lagi di dapur. Mereka bersembunyi bersama sambil memegang benda tajam di tangannya yang tersedia di dapur. Amara segera menelpon polisi ke rumah yang Amara beritahu. "Pak, cepat kesini Pak, ke rumah." Telepon Amara. "Maaf, kami sedang menangani kasus. Segera kami ke sana. Dalam 15 menit. Ada keluhan apa?" tanya Pak polisi. Namun tiba-tiba Mika ditarik dan disiksa oleh Pak Bima. Amara sudah lemas, namun ia melihat sebuah air dan melemparnya ke Pak Bima. Saat matanya terpejam, Amara langsung menusuk Pak Bima. Entah apa yang ada di dalam tubuh Pak Bima, dia tidak kunjung mati. Mereka berlari ke sebuah kamar dan menutupnya rapat-rapat. Mereka menatap di sana banyak foto dan berhubungan dengan sekte pesugihan. Ia melihat bahwa ada laki-laki terbakar di sana. Mika langsung paham dan memberitahu Amara bahwa membunuh Pak Bima harus dengan cara membakarnya hidup-hidup. Mereka membuka pintu dan melihat Pak Bima sedang mencari mereka. Amara dan Mika langsung berlari lagi ke arah dapur. Tujuannya untuk membakar Pak Bima. Mika terjatuh dan Amara pun membalikkan badannya langsung membawa Mika. Mereka di sana sudah merencanakan bahwa apa yang akan mereka lakukan. Suara teriakan Amara bahwa di tangannya menempel sebuah pisau tajam. Pisau itu dilempar oleh Pak Bima. Amara menangis, lalu mencabut pisau yang masih menempel di tangannya. Sesampainya di dapur, mereka saling bertatapan dan berbincang kasar. "Anjing kamu ya, mau kita mati buat kekayaan kamu, bangsat," ucap Mika dengan penuh dendam. Namun Pak Bima hanya mengangguk dan senyum. Di sana Amara bergidik ngeri. Mika memancing Pak Bima mendekati dirinya. Saat benar-benar Pak Bima mendekati dirinya, Amara langsung menusuk jantungnya. Lalu Mika menyalakan kompor. Teriakan Amara seakan-akan mereka akan bebas. Menangis sambil tertawa saat melihat Pak Bima kesakitan terkena api membara. Pak Bima akhirnya tewas. Namun tidak mereka sadari bahwa itu membakar hampir seisi rumah. Mereka berlari dan mencoba menyingkirkan lemari. Suara kedatangan polisi pun hadir. Polisi membuka pintu untuk Amara dan Mika. Polisi pun kaget melihat mereka berdarah segar menetes di tubuhnya. Polisi pun membawa Amara dan Mika ke rumah sakit dan rumah itu terbakar. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.